Selamat hari Minggu, selamat berbakti dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum ibadah kita mulai, saya akan membacakan beberapa warta lisan yang patut kita perhatikan bersama untuk minggu ini. Yang pertama, kebaktian umum Minggu tanggal 26 November 2023 dengan mengambil tema Menjadi Domba dari Kristus Sang Raja, yang akan dilayani oleh Pendeta Reli Raja Guguk dari Gereja Kristus Ketapang. Berdasarkan jadwal pertukaran pengkhotbah BP Konsistorium GKI SW Jawa Barat wilayah Jakarta dan sekitarnya pada hari Minggu tanggal 26 November 2023, Pendeta Martinus Stefanus melayani di kebaktian umum pada pukul 6, 9 dan jam 5 sore di Gereja Kristus Cibinong. Majelis Jemaat Bidang Kebersamaan mengundang anggota jemaat dan simpatisan GKI Karbela yang berkerinduan untuk melayani baik sebagai aktivis, penyambut umat, petugas persembahan, pemandu pujian, pemusik, dan operator proyektor. Bagi yang bersedia dapat menghubungi penatua. Bagi anggota jemaat dan simpatisan GKI Karbela yang ingin memberikan persembahan Natal, dapat memasukkan ke dalam amplop persembahan Natal yang telah disediakan di meja di depan gedung ibadah. Warta yang terakhir, selamat ulang tahun kepada Ibu Bapak Saudara sekalian yang namanya tertera di dalam slide. Tuhan Yesus memberkati. Dan ada warta tambahan untuk kegiatan dari acara Natal kita, yaitu boleh Bapak Ibu simak selain di slide, ada di dalam spanduk yang telah terpasang di depan. Kita boleh ambil saat teduh sejenak. Umat diundang bangkit berdiri. Mari kita menyanyi dari NKB 3 bait 1 dan yang kedua. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar, begitu kasih-Nya untuk dunia cemar, diberilah Putranya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar mendengar suaranya. Beri puji padanya sebab hikmat-Nya. Dan darah anak-Nya lah yang menebus mereka yang yakinkan janji. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi Putranya, beri puji padanya sebab hikmat-Nya. Ibadah ini kita mulai dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan
yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus beserta saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Mari kita nyanyikan pujian, Tuhan Kau Gembala kami. Tuhan yang menjadi pengawal yang setia dalam kehidupan kita. Kau pengawal yang setia, kawan hidup terdekat. Jauhkan kami dari dosa, panggil pulang yang sesat. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami mohon beri berkat. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami mohon beri berkat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita masuk dalam pengakuan dosa. Ketika pujian ini mengingatkan kita bahwa kita tidak sendiri. Kita adalah domba yang dikasihi, yaitu Tuhan yang menjadi gembala kita. Tapi bagaimana dalam kehidupan kita? Apakah kita sudah menjadi domba yang setia atau domba yang sering membuat Tuhan sedih? Mari kita minta ampun di hadapannya. Bapa, inilah pengakuan dosa kami di hadapan-Mu. Manusia bisa kami bohongi. Orang-orang di sekitar kami tidak tahu hati kami yang terdalam. Tetapi Engkau Gembala yang agung adalah Gembala yang tinggal dalam hidup kami, yang mengenal kami. Ampunilah segala dosa-dosa kami ya Tuhan. Kau tahu betapa kami mencintai-Mu. Tapi mengakui seringkali kami gagal, lebih memilih apa yang menurut kehendak kami. Ampuni kami ya Tuhan jika di tengah-tengah pergumulan kami menjadi mempertanyakan tentang kasih Tuhan. Padahal kasih-Mu melebihi apa yang kami tahu dan pikirkan. Ampunilah kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan jika orang-orang di sekitar kami, keluarga kami, teman-teman kami, sepelayanan kami, sepekerjaan kami, di lingkungan masyarakat kami tinggal, perkataan dan perbuatan kami melukai hati mereka. Kami mohon ampun. Inilah kami Tuhan Yesus, orang yang berdosa, dan kami mengakui kegagalan itu. Kasihanilah kami orang berdosa ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami datang, memohon pengampunan-Mu. Dan terima kasih untuk kasih setia Tuhan yang tidak pernah habis dalam hidup kami, yang selalu memberi kami kesempatan. Biarlah kesempatan itu yang menggerakkan hati kami, untuk kami berjuang, membuktikan kasih kami kepada Tuhan yang sudah mengasihi kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita nyanyikan pujian NKB 19, Dalam Lautan yang Kelam.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saya undang bangkit berdiri. Bagi setiap kita yang sungguh-sungguh mengakui segala dosa kita di hadapan Tuhan dan sungguh-sungguh mau bertobat, dengarkanlah berita anugerah dari Daniel 9 ayat 9. Pada Tuhan Allah kami ada kesayangan dan keampunan, walaupun kami telah memberontak terhadap Dia. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita memberikan salam damai bagi setiap kita yang sudah diampuni dosanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita menyiapkan hati kita dengan menyanyikan pujian, Ya Tuhan, Kaulah Penebus. Inilah doaku.
Tuhan Yesus, Sang Gembala kami yang baik, kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami membuka hati kami seluas-luasnya, dan Roh Kudus bekerjalah leluasa, supaya setiap kami dilawat oleh Tuhan. Kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan lewat kebenaran firman, yang menghibur, menguatkan, bahkan yang mengingatkan kami lagi kembali, supaya kami menjadi domba umat kesayangan Tuhan. Berfirmanlah, kami siap mendengarnya. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan pertama yang akan dibawakan oleh umat, silakan. Dari Yeskiel 34 ayat 11 sampai 16, dilanjutkan 20 sampai 24. Silakan. Yeskiel 34 ayat 11 sampai 16. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya. Seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya. Begitulah aku akan mencari domba-dombaku, dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat, kemana mereka diserahkan pada hari berkabut dan hari kegelapan. Aku akan membawa mereka keluar dari tengah bangsa-bangsa dan mengumpulkan mereka dari negeri-negeri dan membawa mereka ke tanahnya. Aku akan mengembalakan mereka di atas gunung-gunung Israel, di alur-alur sungainya dan di semua tempat kediaman orang di tanah itu. Di padang rumput yang baik akan kugembalakan mereka, dan di atas gunung-gunung Israel yang tinggi, disitulah tempat pengembalaannya. Di sana, di tempat pengembalaan yang baik, mereka akan terbaring, dan rumput yang subur menjadi makanannya di atas gunung-gunung Israel. Aku sendiri akan mengembalakan domba-dombaku, dan aku akan membiarkan mereka berbaring. Demikianlah firman Tuhan Allah. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan mengembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Ayat 20. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Allah terhadap mereka. Dengan sesungguhnya aku sendiri akan menjadi hakim di antara domba yang gemuk dengan domba yang kurus. Oleh karena semua yang lemah kami desak dengan lambungmu dan bahumu, serta kamu tanduk dengan tandukmu, sehingga kamu menghalau mereka keluar kandang. Maka aku akan menolong domba-dombaku, supaya mereka jangan lagi menjadi mangsa, dan aku akan menjadi hakim di antara domba dengan domba. Aku akan mengangkat satu orang gembala atas mereka yang akan mengembalakannya, yaitu Daud, hambaku. Dia akan mengembalakan mereka dan menjadi gembalanya. Dan aku, Tuhan, akan menjadi Allah mereka, serta hambaku Daud menjadi raja di tengah-tengah mereka. Aku Tuhan yang mengatakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Kita akan memasuki antar bacaan yang terambil dari Mazmur 95 ayat 1 sampai 7a. Saya akan membacakan ayat yang ganjil, Bapak Ibu sekalian membacakan ayat yang genap. Mazmur 95 ayat 1 sampai 7a. Hormatilah Tuhan dan taatilah Dia. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorai bagi gunung batu keselamatan kita.
Sebab Tuhan adalah Allah yang besar, dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Kepunyaannya laut, dialah yang menjadikannya, dan darat, tangannya lah yang membentuknya. Sebab dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya, dan kawanan domba tuntutan tangannya. Bacaan kedua diambil dari Efesus 1 ayat 15 sampai 23. Efesus 1, 15 sampai 23. Doa untuk pengertian tentang kemuliaan Kristus. Karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang Maha Mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan, apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukan Dia di sebelah kanannya di sorga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia, yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Demikianlah sabda Tuhan. Matius 25 ayat 31 sampai 46, demikian firman Tuhan. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?" Dan Raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan Ia akan berkata juga kepada mereka di sebelah kirinya, "Enyalah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk,
Enyalah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar, atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani engkau? Maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Sedemikian Injil Yesus Kristus. Berbahagialah setiap kita yang suka mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya bersyukur kepada Tuhan dan terima kasih untuk majelis maupun rohaniwan dan juga untuk jemaat diberi kesempatan untuk melayani di GKI Karbela ini. Tidak ada salahnya saya memperkenalkan diri, nama saya Reli dan marganya Raja Guguk, bukan King of Rock ya, tapi Raja Guguk. Saya dari Sumatera, biasanya orang bilang Aritonang. Saya dari Gereja Kristus Ketapang yang dekat Mall Gajah Mada. Demikian perkenalan singkat saya. Nah, tema kita hari ini yaitu Minggu Kristus Raja. Mengingatkan kita bahwa lembaran 1 tahun liturgi ini sudah ditutup dan kita memulai yang baru nanti ke depan. Kita akan merayakan untuk Advent dan juga Natal kelahiran Sang Raja yang kita rayakan. Kristus Raja mengingatkan kita bahwa Kristus adalah penguasa atas kehidupan dan alam semesta ini. Sebentar ya, boleh di slide-nya? Maaf ya. Dalam perikop yang kita baca ini, bagaimana Injil Matius boleh bercerita tentang pengadilan bahwa Yesus Kristus yang adalah imam, yang adalah juga dia nabi, dan juga raja, dan pada di sini boleh diingatkan dia juga adalah hakim yang akan datang untuk kedua kalinya untuk boleh melakukan penghakiman di akhir zaman kepada setiap kita. Berbicara tentang raja, apa sih yang terpikirkan oleh kita di dalam Minggu Kristus Raja ini? Dalam warta tadi saya juga sudah membaca bagaimana kita boleh diingatkan seorang raja itu bisa saja menjadi raja yang jahat, raja yang menindas, raja yang tidak memakai kesempatan itu menjadi sebuah hal untuk memberkati dan menolong rakyatnya, tetapi itu bisa dipakai untuk kepentingan diri atau kepentingan golongan. Tetapi ada juga raja yang kita temui, raja yang baik, raja yang dicintai. Dalam perikop yang kita baca ini, bagaimana Tuhan Yesus sebagai di dalam hari ini kita merayakan Kristus Raja, dia memperkenalkan dirinya sebagai gembala. Kalau kita tadi baca di dalam Yehezkiel 34, boleh mengingatkan kita apa yang dilakukan oleh Gembala Agung. Bagaimana bangsa Israel, bangsa yang tidak taat, bangsa yang sudah diingatkan untuk berbalik kepada Allah. Dan kalau mereka tidak berbalik kepada Allah, mereka akan dibuang ke Babel selama 70 tahun. Dan nanti 70 tahun mereka akan dikembalikan. Tapi di sini dalam Yehezkiel 34 ini, boleh diingatkan tentang Gembala Agung itu, apa yang dia lakukan. Dia memperhatikan domba-dombanya, dia merawat domba-dombanya, dia membalut domba-dombanya. Intinya seorang gembala dia mau mengorbankan dirinya untuk memelihara, merawat dombanya. Begitu juga Yesus Kristus lakukan dalam hidup kita. Kita ini adalah manusia berdosa dan dosa itu tidak main-main. Hukumannya adalah maut. Tetapi dia Allah yang kasih,
Allah yang mengasihi kita, Allah yang menciptakan kita serupa dan segambar dengannya, Allah yang ingin kita nantinya bersama-sama dengan Dia di surganya. Tetapi di satu sisi Dia juga Allah yang adil, setitik pun dosa harus dihukum. Kasih dan keadilan ini menjadi sebuah dilema. Di satu sisi tidak ingin menghukum, tetapi di sisi yang satu adil harus menghukum. Kasih dan keadilan ini menurut manusia gak bisa bertemu. Tetapi dalam Kristus Yesus Sang Gembala Agung itu, Dia mempersatukan kasih dan keadilannya di atas kayu salib. Di kayu saliblah kita boleh melihat kasih. Siapa yang berdosa? Engkau dan akulah yang berdosa. Harusnya engkau dan akulah yang dihukum di salib ini. Tetapi Dia Allah mau datang menjadi manusia. Bahkan Dia memberi diri, anakku, akulah yang disalibkan. Aku menggantikanmu. Di atas kayu salib juga kita melihat keadilannya. Dosa tidak main-main. Roma 6 berkata ayat 23a, upah dosa adalah maut, penghukuman yang kekal selama-lamanya. Tapi Tuhan Yesus jalani itu, yaitu Dia harus menanggung salib itu. Tuhan Yesus mati di kayu salib bukan karena kehabisan darah. Tetapi ketika Dia berkata, tetelestai, artinya hutang dosa kita itu sudah dibayar lunas oleh kuasa darah Kristus. Sehingga di atas kayu salib ini kita boleh diingatkan, semua hanya anugerahnya. Jika engkau dan aku diampuni, jika engkau dan aku dikasihi, kita semua tidak pantas. Tetapi anugerah adalah orang yang tidak pantas dipantaskan oleh Allah. Inilah yang Gembala Agung lakukan, yaitu Yesus Kristus. Membuktikan tidak hanya berkata aku mencintaimu, tetapi cinta itu dilakukan dengan sebuah pengorbanan yang mahal, yaitu Dia mengorbankan dirinya di atas kayu salib. Dia mati, tapi Dia bangkit dan naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Dan nanti kita akan menantikan kedatangannya yang kedua sebagai hakim yang agung yang akan melakukan pengadilan kepada setiap manusia di dunia ini. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, gembala yang baik itu, gembala yang sudah membayar lunas kita. Tetapi Dia tidak hanya juru selamat untuk nanti ketika kita kapanpun dipanggil Tuhan, kita sudah punya jaminan yang pasti. Tetapi detik demi detik kehidupan kita, Dia jugalah menjadi juru selamat. Bukankah itu yang dikatakan di dalam Yohanes 17? Hidup kekal surga itu adalah ketika mengenal Kristus. Artinya gembala itu melakukan kasih-Nya kepada kita setiap detik kehidupan kita dipelihara oleh Allah. Oleh karena itu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi di dalam perjalanan kehidupan, bagaimana kita, Yesus yang sudah melakukan tugasnya sebagai gembala, dan kita ini adalah domba-dombanya. Di dalam perjalanan kehidupan ini, di dalam kita menantikan penghakiman yang terakhir, Tuhan melakukan pemisahan. Diceritakan di sini tadi di dalam Matius 25 ini, bagaimana gembala akan memisahkan antara domba dan kambing. Menjadi pertanyaan bagi kita. Saya tidak akan menjelaskan lebih detail tentang kambing dan domba ini karena ini sudah hal yang bukan baru bagi kita. Jadi pertanyaan saya, dalam kehidupan sehari-hari, maaf permisi nanya, apakah kita domba atau kambing? Dan ini nanti menjadi perenungan kita pulang supaya kita kembali diingatkan. Jika Sang Gembala kita yang baik, yang mencintai kita, yang mengangkat kita menjadi dombanya, apakah kita domba yang setia atau domba yang sebaliknya? Kalau kita perhatikan di dalam ayat-ayat bacaan, kita boleh diingatkan, saya kutip sedikit, bagaimana ekor kambing adalah yang egois, yang tidak peduli, bagi dirinya adalah tentang aku. Nanti saya akan bahas dalam poin pertama, hidup ini tentang miau, semua tentang aku. Dan inilah natur memang manusia berdosa yang harus terus kita lawan. Tidak hanya jemaat, saya pun sebagai hamba Tuhan pun seumur hidup akan berjuang dengan natur berdosa ini. Hal yang kedua, bagaimana seekor kambing dia suka menanduk bukan menunduk. Artinya kehadiran dia ini menjadi refleksi juga bagi kita. Apakah kehadiran kita di dalam setiap lingkungan keluarga atau pergaulan atau pelayanan membawa shalom? Atau sebaliknya, orang pura-pura ngelihat kita karena apa? Aduh,
Kalau ada dia jadi puyeng. Yang simple pun bisa jadi ribet. Atau kita domba yang baik, orang berkata, nggak ada lo nggak rame. Karena kehadiran kita nggak pintar ngomong, walaupun hanya senyum tapi orang merindukan kehadiran kita. Yang mana? Kalau kita lihat domba ini dengan singkat, bagaimana di sini seekor domba adalah ini seperti mengakui bahwa dia memang berkelompok, membutuhkan kehadiran orang lain, binatang yang lain. Ini pun dalam kerohanian kita diciptakan Tuhan sebagai makhluk sosial memang. Artinya bahwa kita harus hidup dalam sebuah komunitas. Ada orang yang berkata, Bu Reli, dengan kita COVID ini memang puji Tuhan, online bisa kebaktian di rumah. Tetapi perhatikan, ada perintah Tuhan, ada memang ibadah pribadi, tetapi ada ibadah komunal, ibadah yang harus memang di gereja. Artinya jika Bapak Ibu Tuhan beri masih bisa berjalan, masih bisa bergerak, langkahkan kakimu. Karena kita di si gereja ini butuh beribadah secara onsite, karena dengan kondisi sekarang sudah memungkinkan. Kita bisa bersama-sama, beribadah bersama, dan dengan bertemu bisa saling menguatkan dan saling menghangatkan. Hal yang kedua, bagaimana domba di sini adalah dia bersifat tunduk, bukan kayak tadi tanduk. Dan dia rela untuk diatur. Ini mengingatkan kita memang ada hal-hal bahwa Tuhan izinkan pemimpin-pemimpin dalam kehidupan kita. Apakah itu orang tua, apakah itu dalam pelayanan, apakah itu dalam pekerjaan juga. Kita harus menghargai para pemimpin yang Tuhan izinkan. Kalaupun ada sesuatu hal yang perlu untuk dikasih masukan, kita bisa doakan. Hal yang berikutnya, seekor domba itu adalah mendengar dan dia menyimak. Harusnya kita sebagai umat Tuhan, sejauh mana kita boleh mengimani lagu sekolah minggu. Alkitab, Alkitab, bukunya Tuhan. Alkitab, Alkitab, buku kesayangan. Artinya begini Bapak Ibu, apakah kita domba yang merindukan Tuhan? Apakah kita berelasi dengan Tuhan ketika kita butuh saja? Atau kita menjadikan dia gembala dan sahabat kita? Bahwa kita punya relasi yang baik dengan Tuhan. Apakah kita sering memperhatikan kesehatan kita? Memperhatikan jam makan kita, memperhatikan vitamin kita, memperhatikan kesehatan fisik kita. Tetapi sangatlah berbahaya jika kita tidak memperhatikan kerohanian kita. Karena bisa saja kita sehat ketika kerohanian kita kering. Maka ketika ada pergumulan, maka kita cepat rontok, maka kita cepat putus asa, maka kita cepat kecewa. Tapi ketika iman kita kuat, kita boleh berkata, hatiku percaya, karena Allah yang berjanji, dia Allah yang menepati janjinya dengan waktunya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, lewat hari ini kita boleh diingatkan. Di dalam Kristus Raja, Yesus yang adalah Raja penguasa atas hidup kita. Dan dia memberikan dirinya menjadi gembala yang sudah memelihara kehidupan kita. Kehidupan akan nanti kekekalan dan kehidupan detik demi detik kehidupan kita. Sekarang adalah tugas kita seperti tema kita, yaitu menjadi domba dari Kristus Raja. Tapi saya mau menanyakan kembali kepada kita untuk kita nanti pulang. Apakah kita menjadi domba? Mari kita menjadi domba, bukan kambing dari Kristus Raja. Ada 2 poin yang saya lihat dari sisi yang sering kita dengarkan khotbah. Yang pertama, apa yang kita mau pelajari? Mari kita nonton film ini sebentar, mungkin sudah ditonton tapi boleh mengingatkan kita kembali bagaimana di dalam sebuah pertemuan film ini boleh memberikan kita, mengingatkan kita kembali ada domba-domba yang di sebuah padang, ada orang yang datang, mereka memanggil, mereka dicuekin, mereka tidak didengarkan. Tapi ketika gembalanya memanggil, maka domba itu akan datang. Mari kita nonton sebentar ya. Mari masing-masing berefleksi dengan kita. Sambil menonton boleh berefleksi. Bagaimana kita dengan Tuhan? One more time. Ini orang-orang yang mencoba memanggil domba itu.
Ini orang ketiga, nggak ada domba yang memperhatikan. Mereka dicuekin ya sama domba karena kata domba, siapa lo? Ya. Tapi ketika sang gembala memanggil, Look at them, look at them. ini menunjukkan sebuah relasi ya. Kalau yang tadi memanggil dengan berusaha, karena tidak ada relasi, mereka tidak memperhatikan. Domba-domba ini tidak memperhatikan. Tapi ketika gembala, dia tahu nama-namanya. Kita gitu kan ya, punya binatang peliharaan ya, punya nama-nama. Kita memanggilnya, bahkan gak manggil pun di depan rumah, kita udah bisa di au gitu sama Dogi ya, bukan Raja Guguk ya. Bisa ini seperti itu karena apa? Relasi. Apa yang kita pelajari dari sini? Dan nanti kita boleh kembali diingatkan dengan hal ini, bahwa domba-domba ini boleh mengikuti gembalanya karena kenal. Dan dia merasakan bagaimana gembalanya itu memperhatikan, merawatnya. Dan gembala ini pun mengenal domba-dombanya. Sama seperti kita dalam kehidupan sehari-hari. Relasi yang kuat, relasi yang saling memperhatikan membuat kita peka. Benar gak? Ada jemaat di depan aja ketawa, bisa kita tahu waktu di sini ngobrol, oh si itu lagi ketawa, benar? Bisa? Atau kita di rumah yang jalan itu papa, mama atau saudara yang lain, dari gerakan kakinya kita bisa tahu, benar? Karena kita ada relasi, ada kedekatan. Begitu juga kita di dalam kehidupan kita bersama dengan sang gembala kita. Bagaimana kita menjadi gembala yang baik, menjadi domba yang baik adalah yang pertama adalah relasi. Relasi kita dengan Tuhan yang tadi saya nyanyikan akan membuat kita untuk memiliki keakraban, kepekaan mendengar suara Tuhan. Saya minta maaf dulu, saya bukan mengajarkan teologi cat and dog belajar dari binatang pemeliharaan ya. Ada lagi dogi ini gitu ya, bukan itu. Tapi yang belajar kita di sini karena sampai ada film Hachiko mengingatkan kita tentang dogi yang setia, benar? Dogi itu bagaimana binatang ini binatang yang setia, binatang yang menyenangkan, binatang yang bisa kita ajak bermain, binatang yang kalau kita di keluarga, saya juga memelihara dogi dulu ya. Bagaimana keluarga mungkin kita pulang sudah tidur tapi dia akan apa? Au, tahu. Begitu banyak pun motor di luar, dia akan tahu tuannya sudah balik. Dan dia akan mencium kita dengan senang seperti itu. Tetapi yang satu ini, binatang Cathy ini, adalah dia hanya mendekati kita kalau butuh kok. Benar gak? Dia kalau dia butuh baru dibilang meong, dielus kaki kita. Kalau kita ajak main, kalau dia gak butuh dia cuma gini dan dia cuek. Pelajaran rohani apa yang kita dapatkan? Kalau kita melihat ini sama-sama binatang kesayangan, tetapi fokusnya adalah terletak pada hati. Jika papi dogi berkata begini pada tuannya, engkau melayaniku, engkau mengasihiku, engkau memberi aku makan, engkau adalah tuanku. Berbeda dengan Cathy. Bagi Cathy, engkau melayaniku, engkau mengasihiku, engkau adalah hambaku, aku Tuhan. Dalam kerohanian kita hati-hati di dalam natur manusia berdosa. Natur manusia berdosa itu memang membuat fokusnya adalah kita. Itu memang akibat dosa. Tanpa kita sadar kalau saya foto nih jemaat gitu ya, cetrek gitu ya. Saya tampilkan di sini siapa yang pertama dicari, jujur. Kita akan cari diri kita. Itu natur manusia berdosa. Di sini kita boleh diingatkan dari teologi cat and dog ini, jika Tuhan mengasihi kita, hidup ini bukan lagi tentang kita. Hidup ini adalah tentang Tuhan. Karena kita sadar betul, aku bisa karena Tuhan. Dan aku mau berbuat baik kepada orang karena Tuhan. Berbeda dengan Cathy. Bagi dia, saya seperti tadi, miau, semua tentang saya. Itu natur yang harus kita lawan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita boleh diingatkan bahwa kita ini adalah dombanya Tuhan.
umat kesayangan Tuhan, yang dicintai Tuhan, yang dikasihi oleh Tuhan. Dia Allah yang berdaulat, yang tidak pernah terlambat dalam mengasihi kita. Oleh karena itu Tuhan merindukan relasi itu. Jika saya tanya sekarang kepada kita, seberapa hatimu sekarang kepada Tuhan? Seberapa engkau merindukan Tuhan? Apakah ketika engkau berdoa, doamu jadi 5 rukun yang hanya rutinitas? Doa bangun pagi, doa makan pagi, makan siang, makan malam, dan doa tidur. Dan terkadang doa tidur kita memang hebat. Doa terlama di dunia bisa 8 jam karena belum amin udah tidur. Tapi sadarkah engkau, Yesus yang mencintaimu, Yesus yang merindukan kita ini sahabat, kita sering mencueki dia. Hari ini di dalam domba ini, lewat film tadi mengingatkan kita, Tuhan merindukanmu. Tuhan merindukan hatimu. Tuhan merindukan keakraban. Keakraban lewat relasi kita dengan Tuhan. Lewat persekutuan kita. Ketika kita memuji Tuhan. Kenapa terkadang dalam ibadah seringkali kita berpikir aku gak dapat apa-apa. Dalam ibadah ingat, bukan kita ini tidak penonton. Penonton dalam sebuah ibadah hanya Tuhan. Dan kita ini para penyembah. Ketika kita sungguh-sungguh menyembah Tuhan, maka apapun lagunya, seperti apapun musiknya, maka mazmur akan engkau alami. Allah bertahta di atas pujian. Tuhan bisa melawatmu lewat pujian. Di sepanjang ibadah itu ada pemahaman yang salah juga bahwa ibadah itu khotbah yang terpenting sehingga telat ibadah tidak apa-apa. Jangan. Ibadah itu adalah satu kesatuan dari awal sampai akhir. Kehadiran Allah itu sama. Sehingga semua elemen ini adalah satu kesatuan. Bagaimana Allah mau melawat umatnya. Oleh karena itu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan sudah membuktikan bahwa dia merawat kita, memelihara kita. Tapi yang Tuhan rindukan adalah relasi. Tuhan rindu engkau, relasimu, hatimu. Ketika kita memiliki relasi yang baik, mencintai Tuhan, merasakan kasih Tuhan, maka kita akan menjadi juga domba-dombanya yang baik, menjadi gembala bagi yang lainnya. Lukisan ini mengingatkan kita lukisan yang sangat terkenal dan dapat hadiah yang luar biasa, yaitu lukisan yang menggambarkan Kevin ini terkenal tetapi akhirnya dia bunuh diri. Kenapa? Tahun 93 lukisan ini bagaimana kelaparan terjadi di Sudan dan putri ini, anak ini tinggal 2 meter mau mendekati untuk menerima sembako. Tapi karena saking dia gak kuat, dia gak bergerak. Dan fotografer Kevin Charter ini melukis, memotretnya, tetapi apa yang terjadi? Dia di sini di belakangnya itu ada burung pematok yang siap untuk memakan anak ini kalau dia mati. Ketika foto ini tersebar dan mendapat hadiah, maka orang-orang berkata, bagaimana kelanjutan gadis kecil itu? Apakah dia mendapatkan pertolongan? Apakah dia hidup? Dan Kevin tidak menjawabnya karena sesudah dia melukis, dia meninggalkannya. Tuhan merindukan kita ini menjadi tangan Tuhan. Ada banyak kesempatan dalam hidup ini yang kita boleh menjadi gembala bagi yang lainnya. Saling memperhatikan, saling merawat. Kita ini adalah tangannya Tuhan. Kita ini adalah salurannya Tuhan. Yang Tuhan mau ketika kita sudah merasakan kasih-Nya, sudah menerima berkat-Nya, maka Tuhan rindu kita menjadi tangan-tangannya, saling memperhatikan. Jemaat ini saya pikir sama dengan Gereja Kristus Ketapang ya menurut saya ya. Walaupun gak ada nama kursi, tapi semuanya sama. Benar gak Bapak Ibu? Benar gak? Udah punya tempat. Nah mari, kami para rohaniwan, para pendeta itu majelis juga gak selalu bisa langsung nyapa-nyapa. Tapi bagaimana kalau ini terjadi di antara kita? Sesama kiri kanan itu sama menurut saya setiap minggu. Paling beda-beda dikit, tipis gitu ya. Benar gak Bapak jemaat? Benarkah tempatnya? Mari kita boleh saling memperhatikan.
Setidaknya minggu depan dia datang, Bu, Pak, kemarin gak datang, sehatkah? Itu menjadi perhatian. Inilah komunitas. Kita ini domba-domba yang dipercaya Tuhan bisa menjadi gembala bagi yang lainnya. Jangan tunggu majelis rohaniwan selalu. Kita ini juga sama, menjadi satu saling komunitas yang sehat, yang saling menguatkan. Tuhan sudah memulihkan kita, Tuhan juga rindu memulihkan kita. Karena apa? Senyum kita pun, sapaan kita pun boleh menguatkan yang lain. Benar gak? Ketika kita lihat ada orang yang senyum, senang ya. Begitu disapa aja, hai, itu udah senang. Nah, mari kita lewat hari ini dengan tema kita menjadi domba. Bagi di sini menjadi domba dari Kristus Sang Raja, biarlah kita boleh hal-hal kecil saling memperhatikan. Boleh kita sesama jemaat juga saling menguatkan. Bahkan perhatikan jemaat majelismu maupun rohaniwanmu. Hal yang kedua, saya memberikan 2 poin, relasi dengan Tuhan. Ketika kita relasi dengan Tuhan akrab, maka belas kasihan Tuhan itu akan memenuhi kita sehingga kita berbelas kasihan kepada setiap orang di sekitar kita. Rasa perhatian itu hadir, Tuhan yang menggerakkan kita dan memberi kepekaan. Hal yang kedua adalah, Bu, saya juga punya masalah. Saya harus menjadi gembala bagi yang lainnya, memperhatikan. Saya domba yang harus bisa menjadi saluran kasih Tuhan. Saya juga kapan diperhatikan? Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita melakukan bagian kita tentang hidup kita adalah dalam pemeliharaan Tuhan. Dia Sang Gembala Agung yang mengasihi kita, yang menyuruh kita untuk memperhatikan yang lain. Kita dipelihara dan dijamin oleh Tuhan. Saya sangat terkesan dengan burung Raja Wali. Dalam hidup ini, walau kita hidup mencintai Tuhan, setia kepada Tuhan, pergumulan itu tetap Tuhan izinkan. Tetapi kekuatan kita, Sang Gembala Agung mengatakan demikian. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan yang baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Raja Wali adalah burung yang sangat kuat. Masa hidupnya 60 tahun. Kalau dia mau untuk diproses, dibentuk, maka dia akan 120 tahun. Tetapi untuk menjalani proses itu tidak mudah. Burung Raja Wali bisa kepakan sayapnya 2 meter, tingginya bisa 1 meter. Tetapi ketika dia mencapai umur 60, maka sudah tidak punya kekuatan. Maka dia akan naik ke gunung yang tinggi. Di sana dia akan mematukkan tangan kuku-kukunya yang sudah tua ini dipatok-patok dengan batu, tentu itu sakit. Sehingga kuku itu lepas dan tumbuhlah kuku-kuku yang baru. Sesudah tumbuh kuku-kuku yang baru, maka dia akan mencabut bulu-bulunya yang tua. Tentu itu sakit. Tapi ketika dia mengalami proses itu, akhirnya ketika dia mencabut bulu-bulu yang tua, maka tumbuhlah bulu-bulu yang muda. Dan jadilah dia Raja Wali yang sehat kembali, yang segar kembali, yang bisa terbang tinggi. Di dalam Tuhan, setiap kita punya pergumulan dan punya tangisan. Masa COVID, masa yang sudah sekarang normal kelihatannya, tapi ekonomi sangat mengganggu, bahkan relasi, dan bahkan mungkin di masa COVID kita kehilangan orang-orang yang kita cintai. Tetapi Sang Gembala Agung, Dia yang memeliharamu, yang mengasihimu, yang mencintaimu. Kenapa terkadang kita sangat mudah untuk putus asa, sangat mudah untuk menjerit? Apakah engkau pribadi yang menanti-nantikan Tuhan, yang merindukan relasi dengan Dia? Biarlah lewat hari ini, di dalam Minggu Kristus Raja, kita akan memasuki minggu depan Advent dan akan nanti merayakan Natal. Kita boleh kembali diingatkan, jika Sang Gembala Agung itu sudah menjamin kehidupan kita, apakah engkau mempercayai itu? Dan apakah itu engkau nanti-nantikan? Dan yang ketiga, apakah itu engkau bagikan sebagai perintah dari Tuhan, engkau menjadi saksi-saksiku? Mari kita berdoa. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita diingatkan bahwa kita ini adalah dombanya Tuhan, yang dicintai, yang dikasihi oleh Tuhan.
Tapi juga Tuhan juga merindukan supaya kita domba-domba yang setia, domba-domba yang taat, domba-domba yang boleh menjadi saksi-saksinya. Apakah itu sudah kita lakukan? Biarlah lewat kita nanti pulang ke rumah masing-masing. Komitmen apakah yang perlu untuk kita perbaharui supaya kita menjadi domba yang menyukakan hati Tuhan. Tuhan, ini kami. Terima kasih Engkau menjadi gembala kami yang baik, yang menuntun kehidupan kami dan yang menjamin kehidupan kami. Ampuni kami jika kami larut dalam kekhawatiran. Tapi biarlah kami boleh bangkit kembali karena kami punya gembala yang baik yang menjamin hidup kami. Tapi kami juga mohon ampun jika kami menjadi domba yang tidak taat. Tapi hari ini kami kembali diingatkan. Beri kami kepekaan dan beri kami kekuatan melakukan apa yang menjadi tanggung jawab kami. Dalam Kristus Yesus, Sang Gembala kami yang baik, kami berdoa. Amin. Kami undang bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dan maut, pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita masuk dalam doa syafaat. Bapa, saat ini kami menaikkan doa-doa kami ke hadapan-Mu. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan pelihara bangsa Indonesia. Dan terima kasih untuk kami boleh memasuki di dalam masa kampanye untuk nanti pesta demokrasi Februari. Tuhan, kami memohon supaya masa kampanye menjadi masa yang aman. Dan Tuhan mempersiapkan kader yang memang Tuhan pilih untuk melanjutkan tongkat estafet untuk memimpin negeri ini. Kami berdoa, beri kami kepada rakyat kepekaan yang daripada Tuhan. Kami memilih orang yang benar-benar terbeban untuk memajukan Indonesia ini. Kepadamu ya Tuhan, kami berseru dan memohon supaya pemilihan presiden boleh terjadi dengan baik dan terpilihlah orang yang tepat yang Tuhan tetapkan. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk program GKI Karbela di sini. Kami berdoa untuk program kerja 2003-2004 yang sudah disusun. Kami berdoa untuk pelaksanaannya. Sungguh Tuhan yang mempersiapkan supaya program ini boleh sungguh-sungguh menjadi alat Tuhan membangun kerohanian jemaat, menjadi kami umat-umat kesayangan Tuhan, umat-umat yang setia, yang menceritakan kebaikan Tuhan dan mempermuliakan Tuhan. Kami juga berdoa untuk para aktivis, jemaat maupun pengurus, sungguh Tuhan tolong mereka, supaya sungguh-sungguh mereka boleh memiliki kerinduan, menyadari bahwa dalam hidup ini kami boleh terus membangun relasi kami dengan Tuhan, Sang Gembala kami. Karena dengan relasi kami akan Tuhan, akan menolong kami memandang kehidupan dan mengisi kehidupan. Kami berdoa juga untuk pendeta jemaat di tempat ini. Untuk Bapak Martinus Stefanus, Tuhan juga yang boleh memberkati. Terima kasih untuk jemaat kami yang berulang tahun. Sungguh Tuhan yang memberkati mereka, baik di dalam ulang tahunnya bertambahnya usianya, bertambahnya cintanya kepada Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat kami yang sakit. Ibu Lim, Ibu Ong, Ibu Sumiati, Ibu Tambunan, Ibu Kristina, Ibu Nopiana,
Bapak Tekji, untuk Bapak Yucong, juga Bapak Halim. Tuhan, kami menyerahkan saudara-saudara kami ini ke dalam tangan Tuhan. Jika ada mereka di tempat ini dan mereka dirawat di rumah maupun di rumah sakit, kami berdoa saat ini Tuhan lawat mereka. Turunkan damai sejahtera-Mu kepada mereka. Kesabaran menantikan jawaban Tuhan untuk kesembuhan mereka. Dan kami berdoa, bangkitkan iman mereka tetap percaya bahwa mereka ada dalam pemeliharaan-Mu dan Tuhan sembuhkan pada waktunya. Kami berdoa untuk keluarga yang merawat, beri mereka kesehatan, kesabaran, cinta kasih di dalam mendampingi dan merawat. Dan juga dana yang dibutuhkan untuk pengobatan, Tuhan yang memberkati. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, hati yang gembira itu terus meluap di dalam hati mereka sehingga mereka cepat sembuh. Dan hamba berdoa untuk jemaat yang ada di tempat ini. Mari jemaat naikkan doa pribadimu kepada Tuhan. Hamba menyerahkan untuk setiap jemaat-Mu di tempat ini. Kau mengenal mereka ya Tuhan. Hamba berdoa Tuhan beri mereka kesabaran menantikan jawaban Tuhan. Tuhan beri mereka hikmat di dalam mengambil keputusan yang terbaik, yang seturut kehendak Tuhan, karena itu yang terbaik bagi mereka. Beri kami kerelaan hati menerima jawaban Tuhan, karena jawaban-Mu yang terbaik bagi kami. Mungkin saat ini kami tidak mengerti, tapi dengan waktunya nanti kami akan berkata, terpujilah Tuhan yang menjawab doa kami seturut kehendak-Mu. Dan hamba berdoa untuk jemaat Tuhan yang bergumul mencari pekerjaan, Tuhan buka jalan. Yang bergumul di dalam relasi keluarga, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kerelaan untuk melepaskan pengampunan dan pemulihan itu terjadi. Hamba berdoa untuk jemaat Tuhan yang suam-suam kuku kerohanian. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, turunkan anugerahkan rasa haus, rasa cinta kembali kepada Tuhan. Dan kami yang berdoa bergumul untuk pelepasan dari kebencian atau mungkin ke tabiat-tabiat yang tidak baik, di dalam nama Tuhan Yesus boleh diputuskan. Dan biarlah kami menjadi domba-domba Tuhan yang taat dan setia. Inilah doa kami kepada Tuhan. Dan kami percaya Tuhan akan menjawab doa kami tepat pada waktunya dengan cara Tuhan yang ajaib. Hanya beri kami kesabaran. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan siap menunggu jawaban Tuhan. Dan kami mengimani itu di dalam doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan memberikan persembahan. Bapak Ibu dapat memberikan persembahan melalui kantong yang diedarkan dan juga boleh melalui transfer ke nomor rekening 23030010042 atas nama GKI Jalan Anggrek Raya nomor 4A di BCA Cabang Kalimalang. Nat persembahan pada minggu ini saya akan ambil dari Maleakhi 3 ayat yang ke-10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan.
Sambil kantong persembahan diedarkan, kita boleh menyanyi dari NKB 197 ayat bait 1 sampai yang ketiga. Besarlah untungku jika Yesus milikku. Bersuka jiwaku karena damai yang penuh. Meskipun angin keras badai dunia menderu, Tak goyah hatiku karena Yesus milikku. Benar-benar besarlah untungku. Benar-benar besarlah untungku. Benar-benar besarlah untungku ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. Kendati tiadalah hartaku di dunia, hatiku tak resah, tak bersungut berkesah, karena ku sungguh tahu jika Yesus milikku, tak sia-sialah segenap usahaku. Besar benar, besarlah untungku. Benar-benar besarlah untungku. Benar-benar besarlah untungku ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. Kita satu dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk hari ini kami boleh kembali di rumah Tuhan, kami boleh berkumpul bersama, kami boleh menyanyi, kami boleh mendengar firman Tuhan, dan kami juga boleh memberikan persembahan yang boleh kami siapkan sebelum kami berangkat ke rumah Tuhan. Tuhan, Kau yang boleh melihat ketulusan hati kami dalam hal memberi, sehingga Tuhan boleh terus tambahkan kepada kami iman dan keberanian dalam hal memberi persembahan. Engkau juga yang boleh memperlengkapi orang-orang yang Tuhan telah tunjuk untuk mengelola persembahan kami lebih lanjut, sehingga dengan takut akan Tuhan boleh mempergunakannya dengan penuh bijaksana. Terima kasih Bapa untuk hari ini, terima kasih untuk berkat-berkat-Mu, terima kasih untuk sayang dan perlindungan-Mu dalam kehidupan kami hari-hari yang boleh kami lalui. Terpujilah karena nama-Mu ya Bapa, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami boleh berdoa. Amin. Dengan tetap berdiri, kita menyanyi sebagai nyanyian pengutusan dari NKB 213, bait yang pertama dan yang kedua. Sudah ditebus olehnya, kini layanilah mukalismu, maju terus dan kibarkan panjinya, sanjung rajamu. Mari bawa padanya segenap talentamu, serta hidup mengikuti firman-Nya, taat dan setia
jemaat sekalian, kita akan pulang ke dalam kehidupan kita masing-masing. Yakinlah dan milikilah damai sejahtera, karena Allah Sang Gembala Agung memelihara dan menjamin hidupmu dengan cara dan waktunya. Tapi Sang Gembala juga merindukan engkau menjadi domba yang setia dan taat, dan terimalah berkat-Nya. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan, kini dan selamanya. dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberimu damai sejahtera. Semua yang percaya boleh berkata, amin. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Kita menyanyi dari NKB 213 bait yang ketiga. Dan layanilah dengan setia, jangan dosa sampai menghalangi. Junjunglah terus kebenarannya, sanjung rajamu. Mari bawa padanya segenap talentamu, serta hidup mengikuti firman-Nya. Taat dan setialah, walau suka jalanmu. Hidup kudus agar kasih-Nya pun nyatalah. Baktian selesai, boleh ambil saat teduh sejenak.